Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah Mercedes-Benz All New GLS Class. Ini adalah SUV terbesar dan termewah dari Mercedes-Benz dan di pasaran akan langsung melawan rivalnya yaitu BMW X7. Tapi sementara BMW baru saja memulai segmen SUV besar ini, X7 baru generasi pertamanya, GLS ini sudah generasi ketiganya dan sudah mengalami penyempurnaan sejak pertama kali kelas ini diperkenalkan Mercedes-Benz di 2006. Untuk kemunculan pertamanya di Indonesia di tahun 2020 ini, GLS kelas generasi ketiga ditawarkan dengan harga 2,325 miliar rupiah off the road atau on the road sekitar 2,645 miliar. Terdengar mahal, tapi harga itu lebih kompetitif dibandingkan BMW X7 sekitar 70-80 juta rupiah lebih rendah, dan memang mobil ini dibandingkan GLS sebelumnya itu memiliki harga yang lebih mahal antara 200 sampai 250 juta rupiah. Namun mobil ini total baru dan banyak sekali perubahan yang dilakukan. GLS Class seperti tadi saya bilang adalah SUV terbesar dari Mercedes-Benz dan dari generasi pertamanya itu sudah memiliki akomodasi yang sangat hebat, dan di generasi terakhirnya ini lebih besar lagi. Dia lebih lebar 2,2 cm, wheelbase-nya lebih panjang 60 mm, bahkan total panjang keseluruhan itu lebih panjang 77 mm dibandingkan generasi sebelumnya. Mesin dan penggerak yang digunakan GLS 450 ini identik dengan yang digunakan GLE 450. Jadi ini adalah unit 3000 cc, 6 silinder dengan turbo yang menghasilkan tenaga 367 HP dan torsi 500 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda melalui sistem all-wheel drive Mercedes-Benz yang disebut sebagai 4MATIC, dan mesin ini adalah EQ Boost sehingga masih mendapatkan tambahan lagi dari motor listriknya 22 HP serta 250 Nm. Transmisinya sendiri andalan Mercy 9G-Tronic 9 speed automatic. Nah, ini Anda bisa lihat seperti ada dua mata di kaca atas ini. Ini memang fungsinya seperti mata karena dia akan melihat ke depan dan memonitor keadaan di depan. Ini untuk membantu dua buah fitur yaitu Auto Braking Assist dan Auto High Beam Assist. Jadi kalau dia mendeteksi ada mobil yang mau kita tabrak, kalau kita tidak ngerem, dia akan melakukan intervensi ke pengereman supaya risiko kerusakan dan tabrakannya lebih kecil. Dia juga bisa melihat kalau mobil datang dari depan untuk menghindari lampu yang sangat terang dari mobil ini menyilaukan pengendara depan. Jadi ini seperti mata bagi mobilnya. Walaupun dimensinya bertambah besar, tapi desainnya tidak mengintimidasi. Justru desainnya itu terlihat modern dan rapi dan tidak mengesankan bahwa SUV ini adalah besar yang sampai mengintimidasi kita. Kita bisa lihat di bagian depannya ini bahasa desain SUV terbaru dari Mercedes-Benz yang ini ada miripnya dengan GLE tapi tentu dengan dimensi yang lebih besar. Kemudian lampu ini sudah menggunakan teknologi lampu yang canggih dari Mercedes-Benz yaitu multi beam LED, di mana di dalam lampu LED ini ada 112 klaster lampu kecil-kecil dan 84 diantaranya ini ada tulisan itu bisa adjustable. Adjustable untuk apa? Untuk mengatur pencahayaan di malam hari ketika Anda memakai lampu jauh yang otomatis. Ketika ada mobil dari depan, dia bisa menerangi bagian-bagian yang tidak mengganggu pengendara lain, dan ini daya sinarnya itu mencapai 650 meter. Kemudian ini grillnya tegas dan gagah serta pelek. Untuk pasar Indonesia itu dimasukkan trim AMG line. Jadi ini peleknya AMG 21 inci. Tapi karena memang mobilnya besar, pelek 21 inci pun ya terlihat compact di mobil ini. Kalau di negara asalnya, GLS tersedia dari pelek 19 inci sampai 23 inci. Bayangkan optional standar pabriknya aja sampai 23 inci. Tapi di Indonesia rasanya cocok yang 21 inci ini karena ketersediaan bannya juga masih bisa Anda dapatkan dibandingkan misalnya memakai pelek yang lebih besar 22 atau 23 inci. Suspensi sudah memakai suspensi udara yang dia bisa juga diatur ketinggiannya sehingga memiliki ground clearance yang lebih dari cukup kalau Anda ingin melewati off-road, bahkan bukan hanya off-road ringan, off-road yang sedikit berat juga bisa. Di
Negara asalnya mobil ini juga tersedia dalam pilihan suspensi udara yang lebih canggih yang mereka sebut sebagai e-active body control. Jadi ada kamera ke depan yang bisa membaca, oh ya ini peleknya harus direndahin dikit, dipanjangin sedikit sehingga menghasilkan pengendaraan yang bagaikan Anda tidak bergerak pada saat melewati jalan yang kasar sekalipun. Tapi option itu sangat mahal. Di luar negeri saja itu bedanya bisa 90 sampai 100 juta rupiah, belum dengan pajak lagi di sini, artinya bisa menambah mobil ini harganya mungkin hingga di atas 200 juta rupiah. Toh yang menggunakan GLS Class biasanya bukan untuk off-road berkotor-kotor, apalagi lewat off-road berat. Kebanyakan adalah eksekutif, dia duduk di belakang menggunakan pengemudi, walaupun sesekali pada saat weekend dia berkendara sendiri dengan keluarga di dalamnya, tapi kebanyakan memakai mobil ini di aspal. Biasanya saya mengucapkan kalimat ini ketika saya di dalam mencoba akomodasi tempat duduknya, tapi di mobil ini saya sebut di luar, saya tingginya 177 cm dan saya kalah tinggi dengan mobilnya. Padahal ini saya tinggal suspensi standar Brougham yang paling tinggi, menunjukkan betapa besarnya dimensi dari mobil ini. Tapi Anda nggak usah khawatir, wah gimana dong kalau mau nyuci mobil atapnya? Ada footstep, ada roof rack, dan wah Anda bisa lihat panoramic roof di sini, dan keren aja pose seperti ini ya, gagah, mobilnya tuh gagah, besar, dan maco. Dan dimensi besar itu juga tercermin di interiornya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya termasuk bagasinya. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa mobil ini besar sekali dimensinya, tapi Mercedes-Benz membuat desain yang membuat dia terasa kalem, tidak mengintimidasi. Lihat ini, lampunya cantik, lampu LED di belakangnya dengan ukuran yang tidak terlalu besar tapi proporsional. Namun kegarangannya juga terlihat dari dua buah exhaust. Oke, exhaustnya memang tidak dia tidak bolong di sini. Jadi ini bukan exhaust asli. Sedangkan yang di kanan juga tidak bolong karena exhaust aslinya itu turunnya di sini, di bawah sini. Tapi setidaknya ini menambah aksen gagah dari mobil. Sekarang kita buka. Nah, bukanya itu bisa lewat tuas di sini, atau kalau kita udah kantongi kuncinya, kita tinggal ayunkan kaki di bawah, mudah sekali. Jadi kalau kita bawa barang bawaan banyak bisa masuk. Wah, ini 3 baris masih tegak. Ini di belakangnya besar sekali, bahkan satu golf bag ini masih muat. Jadi Anda bisa membawa golf bag tanpa perlu melipat bangku sama sekali. Ini size-nya itu, ukurannya mungkin tuh sekitar bagasinya A-Class hatchback standar. Ini seperti ini. Padahal ini punya 3 row yang tegak semua. Dan kalau mau melipat bangku itu bisa dilakukan secara elektronik, secara elektrik semuanya. Ini ada tuasnya di kanan kalau Anda mau melipat secara individual, atau kalau Anda ingin melipat semuanya sekaligus, ada tombol all. Baris kedua dan baris ketiga langsung melipat dan Anda mendapatkan space 2400 liter. Dan kalau Anda mau menegakkan kursi lagi, cukup sentuhan satu tombol, dia secara otomatis naik. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan partisi yang bisa diletakkan secara rapih di bagian bawah dari bagasinya. Dan kalau mau memasang, Anda tinggal langsung pasang seperti ini, simple dan mudah. Oh, ini tinggi juga ya. Oke. Seperti Mercy lainnya, GLS Class juga dilengkapi dengan kunci Smart Keyless yang dia bisa diakses bukan hanya dari pintu pengemudi, tapi dari semua pintu Anda bisa langsung membukanya dan langsung menguncinya. Bahkan kalau Anda pencet secara lama seperti ini, dia bisa sekaligus juga untuk menutup jendela kalau ada jendela yang belum tertutup. Sekarang kita lihat interiornya. Wow, ini sudah sangat berbeda dibandingkan GLS generasi sebelumnya di depan. Tapi GLS adalah mobil yang akomodasinya besar, bahkan dia 3 row. Jadi saya mau lihat bagian belakangnya, bahkan yang pertama ini adalah bagian yang paling belakangnya terlebih dulu. Untuk masuk ke bagian paling belakang, itu kursi baris kedua ini
Melipatnya sangat mudah, tinggal pencet satu tombol di sini dan dia akan melipat ke depan secara otomatis. Ya, emang nggak terlalu cepat sih. Sedikit lebih cepat daripada BMW X7, tapi ya masih agak lama prosesnya. Oke, sekarang saya naik. Saya akan naikkan headrestnya dulu supaya bisa diduduki secara nyaman. Dan saya akan kembalikan kursinya. Kembalikannya cukup dengan tombol di sini. Nah, ini posisi duduk yang di kiri tadi sama dengan yang di kanan. Sekarang saya akan pindah ke kanan. Saya akan naikkan headrest. Agak berat nih naikin headrestnya. Nah, ini posisi duduknya coba saya cek. Oke, ini udah paling maju. Ya, ini masih memadai. Ngepas lah buat saya yang tingginya 177 cm ini. Tapi masih layak. Ini headroomnya juga masih ada, legroomnya pas abis di dengkul saya. Cuman ya masih menyangga paha dengan baik karena kursinya lumayan tinggi dan saya masih bisa melihat ke depan secara leluasa. Nah, ini di belakang tidak ada sunroof lagi, jadi hanya panoramic roof dari baris depan sampai baris kedua. Kalau di X7 ada di sini, tapi kalau di GLS Class tidak ada. Tapi ini nyaman duduknya serta Anda memiliki USB slot di kanan dan di kiri. Memang USB slotnya di mobil ini semuanya semuanya sudah USB-C. Jadi Anda harus pakai adapter kalau misalnya gadget Anda belum support. Tapi ini future proof, cocok untuk di masa depan. Dan di belakang USB slotnya bukan cuma 2, tapi ada 2 di kanan, 2 di kiri. Dan di sini ada tombol seperti power window. Ini bukan tombol untuk power window, ini untuk memajukan kursi atau memundurkan kursi depan. Dan aksesnya ketika kursi itu dilipat itu sangat mudah. Sekarang saya akan keluar lagi. Nah, ini cukup mudah. Dan untuk mengembalikan, nah ini Anda tidak bisa satu kali sentuhan, Anda harus pencet terus untuk menghindari ada orang atau anak kecil yang terjepit pada saat proses pengembalian posisi duduk ini. Sekarang kita lihat baris kedua. Nah, ini sebelum saya masuk ke baris kedua, ini semua 4 pintu itu sudah vakum sehingga tidak perlu rapat, dia akan menarik sendiri secara soft seperti di S-Class. Ini sangat membantu memang ya ininya, footstepnya ini. Cuman memang ketika Anda mau turun dari mobil dan mobilnya itu kotor, ada lumpur atau kotoran, kalau Anda turun langsung, ini bisa kena. Jadi sebaiknya diinjak, dan ini mestinya tidak licin karena dia dari karet juga injakannya. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, berbeda dengan bangku yang paling belakang, di tengah ini justru posisinya agak rendah. Jadi Anda agak tenggelam di sini, tapi paha tetap tersangga dengan baik. Serta ini adalah posisi duduk saya di depan. Anda sudah tahu tinggi saya berapa, dan ini masih tersisa ruang kaki yang sangat tegak. Mungkin ini masih sekitar 10-12 cm. Kemudian headroom juga sangat berlimpah, dan Anda harus ingat bahwa ini adalah posisi yang paling maju. Karena tadi saya mau duduk di belakang. Kalau saya mundurkan, kalau saya tidak ada orang atau barang di belakang, saya bisa mundurkan lagi. Wow, ini sampai jauh sekali ke belakang mundurnya. Dan ini, wah, makin besar lagi. Memang Mercedes-Benz bilang bahwa ini adalah S-Class-nya SUV mereka. Walaupun ya secara kenyamanan duduk sebenarnya tidak S-Class amat, tapi ini memang sangat lega. Tapi belum sampai selevel S-Class. Kemudian materialnya ini Nappa leather, walau tidak setinggi kualitas material yang ada di S-Class, tapi kelihatan ini sangat durable. Kayaknya ini tahan lama sekali, dan tetap semuanya juga dilengkapi dengan material empuk. Audio sudah Burmeister, pengaturan jok belakang ini sudah elektrik semua, kemudian ambient slide itu juga sampai ke belakang, serta masih disediakan climate control dual zone di belakang. Jadi total ada quad zone alias 4 zona pendinginan dari mobil ini. Ini bahkan kalau kita atur climate controlnya, ini ambient slide-nya juga berubah di kaki. Kalau saya naikkan suhunya jadi merah di pintu juga. Kalau saya dinginkan jadi biru, saya naikkan jadi merah lagi. Kemudian atap panoramik ini bikin suasana kabin jadi lebih terang dan serasa lebih lega dan mewah.
Serta ya ini adalah SUV Mercedes-Benz yang paling nyaman untuk duduk di belakangnya. Walaupun memang belum ada entertainment system tapi sudah disediakan tempatnya. Mungkin Anda mau menambahkan optional, AC ada di pilar B dan juga di atap. Kemudian ini USB-C slot itu juga ada 2 di tengah. Jadi di belakang ada 4, di sini ada 2. Banyak sekali slot untuk mengecharge gadget Anda. Ini ya, ini materialnya kalau bisa Anda lihat memang bukan material kulit yang halus ya, dia kasar ya, mungkin lebih ke arah durable ketimbang kemewahan di mobil ini. Kemudian ini dalamnya biasa, ada 2 buah cup holder. Nah, perubahan paling besar di GLS ada di bagian depan. Oh, satu lagi, ada yang lupa. Ini juga disediakan tirai yang pengoperasiannya juga secara elektrik. Ini akan menambah adem mobil dan menambah privasi Anda. Wow, ini di bagian depannya baru terlihat perbedaan yang luar biasa antara GLS generasi ketiga ini dengan generasi kedua. Generasi yang kedua itu langsung terlihat kuno ketika melihat interior GLS generasi terbaru ini karena dia sudah memakai bahasa desain dan teknologi interior terbaru dari Mercedes-Benz. Dia sudah MBUX, Mercedes-Benz User Experience dengan 2 layar 12,3 inci. 12,3 inci, 12,3 inci ini yang benar-benar besar semuanya. Kemudian dia bisa customizable, jadi instrumennya sendiri juga Anda bisa atur mau seperti apa ininya. Tampilannya itu ada mode sporty, klasik, ada progresif, ada sederhana. Kemudian di sini juga banyak sekali pengaturan-pengaturan yang bisa dilakukan, serta satu yang seperti ada di di GLE adalah pengaturan dari tempat duduknya. Jadi kalau Anda mau mengatur tempat duduk di mobil ini, Anda bisa melakukan lewat pengaturan elektrik. Nih ada 3 buah memori di sini, atau Anda masuk ke menu pengaturan. Kemudian Anda masukkan tinggi badan Anda. Nah, ini tingginya sudah 177 cm di sini, sudah di set. Jadi Anda tinggal masukkan tinggi badan Anda dan dia akan mengatur sendiri posisi duduk. Sekarang saya akan coba, saya akan kacaukan posisi duduk ini. Dan saya akan coba untuk menyetel tempat duduk. Pengaturan, oke. Kendaraan, penyetelan kursi, pengaturan kursi otomatis. Masukin 177 cm. Oke. Mulai pengaturan posisi. Nah. Oh no, langsung pas posisinya. Ini akan sangat memudahkan ya. Kalaupun belum pas, Anda tinggal mengatur sangat sedikit. Jadi Anda tinggal masukkan tinggi badan Anda. Di sini jangan bohong ya. Kalau bohong nanti posisinya juga nggak enak. Tapi kalau misalnya Anda jujur dengan tinggi badan Anda dari 145 cm sampai 220 cm bisa di sini, maka dia akan mengaturkan posisi mengemudi yang lumayan ideal. Nah, di sini Anda juga bisa memilih mood Anda. Kalau misalnya Anda lagi off-road, Anda tinggal pilih mood petualangan dan dia akan berubah menjadi kamera 360 untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian kalau Anda lagi melakukan perjalanan, Anda setel mood perjalanan, dia langsung berubah menjadi navigasi satelit. Ini keren sekali. Untuk pengalaman berkendara ini apa? Dia keluarnya. Oh, dia langsung performance indicatornya langsung keluar di sini. Kemudian kalau misalnya Anda alam, ini akan keluar data-data konsumsi bahan bakar semua. Kemudian kalau lounge, ngapain juga Anda naik mobil di lounge? Oh ya, seperti sekarang saya naik mobil di lounge, bisa langsung TV. Kemudian di sini memang bentuknya kotak ya, ventilasi AC-nya. Sebenarnya saya lebih suka
turbin seperti yang ada di CLS, di A-Class, tapi untuk SUV mereka ternyata Mercedes-Benz memilih kotak yang mungkin itu lebih tegas. Ambient slide juga sampai ke depan nih, di depan speakernya besar sekali. Saya yakin suaranya juga pasti bagus. Yang lainnya nih mirip dengan Mercedes-Benz lainnya, kecuali di sini ada pengaturan naik turun dari suspensinya. Jadi Anda bisa atur di sini. Kemudian untuk transmisi ada di kanan yang sayangnya tuasnya memang tidak terlihat mewah seperti bahan lainnya di interior. Namun satu isu dari Mercedes-Benz adalah setirnya itu suka agak ke kiri sedikit. Tapi ternyata di GLS tidak. Persis di tengah. Spot on. Lainnya mirip, fitur-fiturnya luar biasa banyak. Sebenarnya GLS kelas itu kalau di luarnya itu punya berbagai option. Tadi yang seperti saya bilang e-active body control, kemudian dilengkapi dengan radar dan sistem semi autonomous, tapi sayangnya di Indonesia itu belum masuk. Padahal semi autonomous itu sudah ada di S-Class, tapi ternyata di GLS Class ini belum masuk. Tapi perubahannya ini luar biasa. Kemudian di sini pengaturan lampu, pengaturan rem parkir itu semua di kanan. Kemudian di setir ini ada 2 buah touchpad. Touchpad yang kanan untuk mengatur layar di kanan, touchpad kiri untuk mengatur layar di kiri. Kemudian untuk mengatur jok, kalau GLS ini juga disiapkan kalau Anda membawa mobil ini tidak menyetir sendiri tapi memakai jasa pengemudi, disediakan juga pengaturan kursi untuk kiri. Jadi Anda bisa meminta driver Anda untuk memajukan atau memundurkan kursi depan penyimpanan, tidak diragukan lagi, sangat besar. Bahkan ini cup holder juga bisa Anda sulap menjadi tempat penyimpanan dalam sekejap dengan satu tombol ini. Kemudian di sini juga masih ada ruang penyimpanan yang tidak terlalu besar tapi cukup memadai. Ada USB slot 2 di konsol tengah depan dan 1 di konsol tengah ini. Jadi total ada 2, 3, 4, 5. Di belakang masih ada 4. Ada 9 USB slot. Ini adalah mobil dengan USB slot terbanyak yang pernah saya review. Ini juga khas di SUV-nya Mercedes-Benz yang terbaru. Di GLE Class ada model seperti ini. Ini enak aja sih megangnya seperti ini ya. Mungkin kalau misalnya dilengkapi dengan sistem semi autonomous, Anda bisa lepas setir dan ini buat pegangan. Tapi ini keren, apalagi dia juga ada ambient slide-nya. Dan ambient slide-nya dari Mercedes-Benz Anda bisa pilih 64 warna, serta Anda juga bisa melakukan kombinasi, serta bisa juga melakukan animasi dengan warna yang berubah-berubah. Tadi biru, sekarang ini sudah ungu, membuat mood di dalam mobil ini akan sangat terjaga. Kemudian ini satu inovasi kecil yang sederhana tapi sangat berguna. Kalau Anda ada matahari dari depan kanan, Anda bisa tutup seperti ini kayak mobil normal, tapi dari depan juga Anda bisa tutup. Jadi ada 2 sun shield di sini. Secara umum ini adalah kabin yang menyenangkan, jauh lebih modern dari sebelumnya, sangat ergonomis dan dipenuhi dengan fitur-fitur yang modern. Tapi fitur-fitur itu akan kita tes semuanya pada saat kita tes jalan mobil ini. Dan tentu saja mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem konektivitas terkini seperti Apple CarPlay. Secara umum mobil ini makin besar, bahkan sekarang panjangnya 5,2 meter. Dan dia juga akomodasinya sangat baik, aura kabinnya sangat modern, fiturnya juga terkini, mesinnya semakin kuat, serta harganya lebih kompetitif dari rivalnya, membuat kami yakin GLS Class ini bisa kembali menjadi pemain terkuat di kelas Big Luxury SUV. Tinggal satu lagi yang kami belum tahu adalah rasa berkendaranya, dan itu akan segera kami tahu pada saat mobil ini sudah tersedia unit tesnya dan bisa kami tes dalam jangka panjang di jalan raya. Tapi untuk sekarang sekian dulu first impression kami terhadap the all new Mercedes-Benz GLS Class di Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.